Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sangat yakin tidak ada orang Kristen yang tidak pernah mengenal Nabi Yunus. Banyak orang Kristen sangat mengenal Yunus sebagai salah satu nabi yang pernah lari dari panggilan Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak mau menjalankan firman Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dan mengutus Yunus untuk pergi memberitakan firman Tuhan kepada Niniwe, Yunus tidak mau menjalankannya. Memang pada waktu itu, Niniwe dikenal sebagai salah satu bangsa biadab, bangsa yang bengis, bangsa perampok, bangsa penumpah darah. Tetapi, sebagai seorang nabi, tidak ada alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Karena itu memang tugasnya. Suka tidak suka, nabi harus menjalankan firman Tuhan. Nabi harus pergi memberitakan firman Tuhan kepada siapa Tuhan memerintahkan dia untuk pergi. Tapi berbeda dengan Yunus. Ketika Tuhan menyuruh dia ke Niniwe, justru dia sengaja pergi ke arah yang berlawanan dengan arah Niniwe. Dia pergi ke Tarsis, suatu tempat yang dianggap jauh dari hadapan Tuhan. Nabi seperti apa Yunus itu? Apa yang dapat kita banggakan dari Yunus? Apa yang patut kita contohi dari Yunus? Apa yang bisa membuat kita menghormati Nabi Yunus? Tapi ketika dia melarikan diri, Tuhan mengejarnya. Tuhan melakukan berbagai mujizat untuk mengembalikan Yunus kepada panggilan semula untuk pergi ke Niniwe. Tuhan sengaja mengirimkan angin dan badai, menghantam kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Dalam keadaan sulit itu, apakah Yunus segera menyesal? Tidak. Apakah Yunus misalnya berdoa meminta perlindungan pertolongan Tuhan? Tidak. Justru Alkitab mencatat, ketika kapal yang ditumpangi Yunus dihantam oleh angin dan badai yang begitu hebat, orang-orang kafir di atas kapal itu masing-masing berseru kepada Allah mereka, tapi Yunus justru memilih untuk tidur. Nabi macam apa dia? Apa yang patut kita banggakan dari Yunus? Akhirnya Alkitab menulis juga, nakoda kapal itu membangunkan Yunus dan menyuruh Yunus untuk berdoa kepada Allah yang dipercayai oleh Yunus dengan harapan, siapa tahu Allah yang dipercayai oleh Yunus itu akan menolong mereka, menyelamatkan mereka, meluputkan mereka dari maut. Apakah Yunus berdoa? Tidak tahu. Alkitab tidak mencatatnya. Akhirnya, Alkitab juga memberitahu kita bahwa orang-orang kafir di atas kapal itu membuang undi untuk mengetahui siapa yang menyebabkan badai yang hebat itu. Dan Yunuslah yang kena undi. Ketika kena undi, apakah Yunus segera bertobat? Tidak. Apakah Yunus segera misalnya memberi kesempatan kepada dia untuk segera kembali ke Niniwe? Tidak. Justru Yunus secara terang-terangan, secara sengaja meminta, lemparkan dia ke laut supaya badai itu reda. Itu alasannya. Saya membayangkan, dalam pikiran Yunus, lebih baik mati daripada pergi untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Nabi macam apa dia itu? Apa alasan Yunus sehingga dia tidak mau pergi ke Niniwe? Tidak tahu. Kita tidak tahu. Yunus tidak memberitahunya. Yunus tidak memberitahu kita pada awalnya. Tapi yang kita dapati juga di Alkitab adalah ketika Yunus akhirnya betul dicampakkan ke dalam laut, Tuhan tidak kehabisan cara. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk mengembalikan, untuk memperbaiki, untuk mengajar hambanya yang melakukan kesalahan seperti Yunus. Lagi-lagi Tuhan membuat mujizat. Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus, bukan untuk membinasakannya.
bukan untuk mematikannya. Tapi ikan besar itu menelan Yunus, dan perut ikan itu menjadi semacam penjara supaya Yunus tidak mati, tapi sekaligus tidak melarikan diri. Yunus betul-betul jatuh pada titik terdalam. Yunus betul-betul menunjukkan diri sebagai seorang nabi yang naif, yang egois, nabi pecundang. Tapi ketika di dalam perut ikan itu, barulah dia berdoa. Barulah dia mengingat nama Tuhan. Barulah dia meratap kepada Tuhan. Dan sekaligus di dalam perut ikan itu, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan akhirnya atas penentuan Tuhan, ikan itu memuntahkan lagi Yunus ke darat. Yunus akhirnya selamat, dan tentu kita berharap Yunus sekarang segera bertobat. Firman Tuhan datang lagi kepada Yunus. Dan akhirnya Yunus mau pergi ke Niniwe. Alkitab mencatat ketika Yunus pergi ke Niniwe, apa yang dia sampaikan kepada orang Niniwe? Di Alkitab kita mendapati hanya 8 kata yang disampaikan oleh Yunus kepada orang-orang Niniwe. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Apakah sesingkat itu khotbahnya? Kita juga tidak tahu. Mungkin khotbahnya lebih panjang, tapi hanya itu yang dicatat. Ataukah memang hanya itu? Sekali lagi kita tidak tahu. Berita yang dia sampaikan semata-mata berita yang mengancam. Berita yang memberitahu kecelakaan. Berita yang memberitahu murka Tuhan. Tidak disertai dengan seruan pertobatan. Tidak disertai dengan panggilan untuk segera bertobat. Apakah Yunus melakukan itu? Kita tidak tahu. Alkitab tidak mencatatnya. Tapi sekalipun Yunus hanya menyampaikan 8 kata itu, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggak balikkan. Bagaimana reaksi orang-orang di Niniwe? Alkitab mencatat, orang-orang Niniwe berpuasa, bertobat, menyesali dosa-dosanya. Dari raja sampai kepada rakyat yang paling bawah. Mereka melakukan pertobatan massal. Mereka melakukan pertobatan nasional. Ketika hal itu terjadi, bagaimana reaksi Tuhan? Alkitab mencatat, ketika Tuhan melihat pertobatan yang terjadi di Niniwe, pertobatan nasional yang terjadi di Niniwe, Tuhan menyesal atas musibah yang hendak didatangkannya. Dan akhirnya Tuhan memilih untuk tidak melakukan penghukuman kepada orang-orang Niniwe. Tuhan mengampuni mereka, Tuhan menyelamatkan mereka. Ketika melihat Tuhan mengampuni dan menyelamatkan orang-orang Niniwe, bagaimana reaksi Yunus? Apakah Yunus bersuka cita karena orang-orang Niniwe bertobat? Tidak. Apakah Yunus senang karena orang-orang Niniwe akhirnya bertobat kepada Tuhan, menyesali dosa-dosa mereka, dan kembali kepada Tuhan yang benar, padahal sebelumnya mereka adalah bangsa kafir? Tidak. Harusnya sebagai seorang nabi sejati, dia bersyukur, dia berterima kasih, dia bergembira, dia bersuka cita. Kalau ada orang kafir, kalau ada orang jahat, kalau ada orang-orang yang sebelumnya menentang Tuhan, tapi tiba-tiba setelah mendengarkan pemberitaan firman-Nya, mereka bertobat, mereka mengakui kesalahan mereka, dan mereka berkomitmen untuk kembali kepada Tuhan. Harusnya seorang nabi sejati bersyukur. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Justru Alkitab mencatat, Yunus marah. Yunus bahkan mengomel kepada Tuhan. Yunus secara terang-terangan menyatakan ketidaksenangannya kepada Tuhan karena Tuhan mengampuni mereka, dan sekaligus
Yunus memberitahu kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yunus dulu melarikan diri ke Tarsis. Karena dulu dia sudah menduga bahwa kalau orang-orang Niniwe bertobat, orang-orang Niniwe menyesali dosanya, maka Tuhan akan mengampuni mereka. Aneh bukan? Nabi macam apa yang seperti itu? Marah. Dia lagi-lagi menunjukkan kriteria, karakter seorang nabi yang tidak patut diteladani. Seorang nabi yang naif, seorang nabi yang picik, seorang nabi yang sungguh-sungguh jauh dari harapan kita bagaimana seharusnya seorang nabi. Akhirnya Tuhan harus mendidik dia dengan sabar. Tuhan menumbuhkan pohon untuk menaungi kepala Yunus. Tapi memang Tuhan ada target di situ. Tapi tidak lama setelah pohon itu bertumbuh menaungi kepala Yunus, Yunus sangat bersuka cita. Tapi dalam keadaan itu, Tuhan memerintahkan seekor ulat untuk memotong pohon itu. Pohon itu akhirnya mati. Lalu Yunus lagi-lagi marah. Pada saat inilah Tuhan memberitahu dia. Tuhan bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon itu, Yunus? Apa yang Yunus katakan? Selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Tuhan mengatakan, Yunus, engkau sayang kepada pohon itu ketika pohon itu mati. Padahal engkau tidak berkeringat setetes pun untuk menumbuhkan pohon itu. Bagaimana tidak aku, Tuhan, tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu. Menarik sekali, kitab Yunus diakhiri dengan pertanyaan. Yunus tidak lagi menjawab. Kitab Yunus diakhiri dengan kalimat tanya, kalimat menggantung. Saya percaya kalimat itu tidak kebetulan diakhiri dengan kalimat tanya. Tuhan juga mungkin menuntut respon kita untuk memikirkan apa sebenarnya pesan dari kitab Yunus ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus orang-orang Kristen, secara khusus Anda yang pernah menjadi pembaca dan penafsir Alkitab, pernahkah saudara memikirkan secara serius, siapa sih yang menulis kitab Yunus ini? Andai kata Yunus yang menulis kitab ini, kenapa Yunus misalnya tidak seperti penulis buku-buku autobiografi? Kebanyakan penulis buku biografi atau autobiografi akan menulis hal-hal hebat yang pernah mereka lakukan. Mereka akan membuang semua hal yang negatif tentang diri mereka. Mereka akan mencatat semua hal positif yang akan membuat orang menyanjung mereka. Itu wajar, itu umumnya terjadi. Maka seandainya Yunus yang menulis kitab Yunus, kenapa Yunus tidak melakukan itu? Andai kata Yunus yang menulis kitab Yunus, kenapa dia menulis segala sesuatu secara terbuka, segala kekurangannya, segala hal yang akan membuat orang mungkin mencaci maki dia? Kenapa kalau Yunus yang menulis surat ini, yang menulis kitab ini, kenapa dia tidak menyembunyikan hal-hal itu? Atau mungkin orang lain yang menulis kitab ini. Sekali lagi, andai kata Yunus yang menulis kitab ini, kenapa dia tidak hanya menulis hal-hal yang baik saja tentang dirinya? Kenapa dia membiarkan catatan-catatan negatif, catatan-catatan yang akan merusak reputasinya sebagai seorang nabi, dibiarkan tertulis dalam Alkitab?
Atau mungkin ada yang berkata, mungkin bukan Yunus yang menulisnya. Mungkin ada orang lain yang menulisnya. Sehingga dalam kitab Yunus, kadang-kadang penyebutan tentang Yunus itu menggunakan kata ganti orang ketiga. Tapi pertanyaan lanjut adalah, andai kata orang lain yang menulis kitab ini, dari mana dia mendapat informasi yang sedetail, yang seakurat sebagaimana yang kita dapati di dalam kitab Yunus? Kemungkinan paling besar, kemungkinan yang paling dapat diterima dengan akal sehat adalah andai kata memang orang lain yang menulis kitab ini, dia pastilah mendapat informasi ini secara langsung dari Yunus. Lagi-lagi muncul pertanyaan, kenapa waktu Yunus menceritakan itu kepada penulis misalnya, dia tidak menutup-nutupi kekurangan yang terjadi, yang seperti saya katakan tadi akan membuat reputasinya hancur. Jadi, baik Yunus maupun orang lain yang menulis kitab ini sama-sama dalam posisi tulisan ini tidak menguntungkan Nabi Yunus. Kalau begitu, apa maksud penulisan dari kitab ini? Sebelum saya memberikan tanggapan saya, saudara mungkin juga tahu, Injil Markus, banyak pendapat para pakar Alkitab mengatakan, Injil Markus itu sebenarnya adalah khotbah Petrus yang dituliskan. Karena itu kadang-kadang Injil Markus itu juga dianggap sebagai Injil Petrus. Jadi sekali lagi, Injil Markus itu adalah khotbah Petrus yang dituliskan sehingga kadang-kadang disebut sebagai Injil Petrus. Menariknya adalah di dalam Injil Markuslah dicatat paling rinci kisah tragis penyangkalan Petrus. Artinya, kalau benar bahwa Petrus yang menyampaikan khotbahnya lalu dituliskan oleh penulis Injil Petrus, berarti Petruslah yang sengaja memberitahu segala hal yang dalam tanda kutip yang jelek itu, bahkan sekalipun dia tahu mungkin sekali itu akan membuat reputasinya hancur. Tapi lebih dari itu, ada yang lebih penting daripada kita melihat hanya sampai pada tahap itu. Yaitu, Petrus memiliki maksud bahwa dia tidak ingin para pembaca melihat pada dirinya. Dia sebenarnya ada maksud yang lebih tinggi untuk mengarahkan pembaca Injil Markus untuk mengatakan, aku Petrus telah jatuh begitu dalam, telah hancur begitu rupa. Tapi lihatlah kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang mengangkat aku dari kejatuhan, yang memulihkan aku dari kerusakan yang begitu parah. Aku rela menceritakan kejelekan, kekurangan, segala sesuatu yang akan membuat reputasi namaku menjadi hancur. Asalkan orang boleh melihat kasih yang ajaib, kasih yang agung, kasih yang suci, kasih yang sempurna pada Kristus. Itulah target dari Petrus. Demikianlah saudara dengan kitab Yunus. Artinya, andai kata Yunus yang menulis ini ada target yang besar yang hendak dia sampaikan, biarlah orang mengetahui betapa dia telah jatuh begitu dalam, betapa dia telah hancur begitu rupa. Tapi lihatlah kasih Tuhan. Kasih Tuhan terhadap dirinya.
Kasih Tuhan yang telah begitu luar biasa menolong dia. Tuhan pernah menghajarnya, tapi Tuhan tidak meninggalkannya. Sekali lagi, Tuhan pernah menghajarnya, tapi Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan pernah memukulnya, tapi Tuhan jugalah yang merangkulnya. Tuhan pernah membiarkan dia ditelan oleh ikan, tapi bukan untuk membinasakannya, tapi untuk kemudian memuntahkan lagi ke darat, supaya tujuan Tuhan, misi Tuhan ke Niniwe tercapai. Bahkan, saudara tahu, Tuhan Yesus sendiri percaya bahwa kisah Yunus itu benar sebagai fakta sejarah, bukan mitos, bukan cerita omong kosong. Saya kembali pada yang tadi. Inilah sebenarnya target dari Yunus. Entahkah dia yang menulis atau entahkah orang lain yang menulis kisahnya. Tapi poinnya adalah Yunus tidak malu mengatakan dia memang nabi yang pernah jatuh. Dia nabi yang pernah mengingkari panggilan Tuhan. Dia nabi yang pernah menolak panggilan Tuhan. Dia nabi yang pernah melawan ketetapan Tuhan. Dia nabi yang egois. Dia nabi yang picik. Dia nabi yang naif. Dia nabi yang pernah jatuh. Tapi lihatlah betapa besarnya kasih Tuhan. Betapa panjang sabarnya Tuhan itu. Betapa berlimpah-limpah kemurahan Tuhan itu. Menolong dia. Bahkan menyelamatkan orang-orang kafir di atas kapal. Dan yang paling besar adalah Tuhan telah mengampuni orang-orang bejat di Niniwe. Orang-orang biadab di Niniwe. Ketika mereka bertobat dari dosa-dosanya. Inilah Injil dalam kitab Yunus. Inilah yang Yunus hendak perlihatkan. Dengan demikian, saya tetap pada pendirian. Yunus itu adalah nabi sejati. Dia pernah jatuh, dia bangun lagi. Dia jatuh lagi, dia bangun lagi. Tapi target yang lebih besar sekali lagi adalah dia tidak ingin orang hanya melihat tentang dia. Dia bahkan rela namanya, reputasinya hancur. Asalkan orang boleh melihat betapa Tuhan itu penuh kasih, panjang sabar, berlimpah-limpah kasih setia. Tidak menghina orang yang bertobat, justru memberi pengampunan dan keselamatan kepada orang yang paling berdosa sekalipun, tapi mau bertobat kembali kepada Tuhan. Itulah sekali lagi Injil dari kitab Yunus. Saya dan Anda mungkin seperti itu. Pernah jatuh, pernah berdosa. Tapi ingatlah kisah ini. Tuhan menunggu kita. Mumpung masih ada waktu, mari kita kembali kepada Dia. Minta pengampunan. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Terimalah Dia. Akuilah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya Yesus Kristus yang boleh mengampuni dosa kita, menjamin keselamatan dan hidup kekal. Tidak ada nama lain. Yesus Kristus adalah satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.